Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Marilah kita berdoa, teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu dan diharapkan untuk on cam ya. Aulia Fatma, Hadir, Bu. baik. Khairun Nisa, Hadir, Bu. Muhammad Ihsan Mahsuri, Hadir, Bu. Nela Damayanti, Hadir, Bu. Yana Rizky, Hadir, Bu. Yuni Syah Putri. Hadir, Bu. Baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pertemuan hari ini. Sekarang sudah pertemuan keempat ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Tujuan kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Sebelum masuk ke materi sistem ekonomi, Ibu akan membahas sedikit mengenai materi minggu lalu. Apa ada yang masih ingat materi tentang apa? Masalah ekonomi, Bu. Ya, benar sekali. Materi permasalahan ekonomi. Nah, ada yang masih ingat apa itu permasalahan ekonomi? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Masalah ekonomi bisa diartikan sebagai semua problematika dan kesulitan yang dihadapi dalam ruang lingkup ekonomi atau yang berhubungan dengan ekonomi itu sendiri. Ya, Aulia benar. Masalah ekonomi itu adalah semua problematika dan kesulitan yang dihadapi dalam ruang lingkup ekonomi maupun yang berhubungan dengan ekonomi, yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, ada yang tahu apa hubungannya materi hari ini sama materi minggu lalu? Yaitu hubungan antara sistem ekonomi dengan permasalahan ekonomi. Tidak, Bu. Oke, baiklah, tidak apa-apa jika tidak ada yang tahu. Jadi, hubungan masalah ekonomi dengan sistem ekonomi itu sendiri seperti ini. Jika tidak ada masalah ekonomi, tentu juga tidak akan ada sistem ekonomi. Dalam artian, sistem ekonomi ini menjadi sebuah solusi untuk memecahkan suatu permasalahan ekonomi. Contohnya seperti masalah daya saing Indonesia yang menurun. Nah, kira-kira sistem ekonomi mana yang tepat diterapkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut? Jadi, sudah paham ya mengenai materi minggu lalu tentang permasalahan ekonomi? Sudah, Bu. Baik. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem ekonomi. Pembahasan yang akan kita bahas pada materi sistem ekonomi ini yaitu pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian sistem ekonomi. Apa itu sistem?
Silakan Nela Damayanti, coba baca pengertian sistem yang ada di slide. Baik, Bu. Jadi, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau tata cara untuk memudahkan aliran informasi sehingga mencapai suatu tujuan. Terima kasih Nela Damayanti. Baik, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau tata cara untuk memudahkan aliran informasi sehingga mencapai suatu tujuan. Jadi, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Saya, Bu. Ya, silahkan Khairunisa. Sistem ekonomi itu adalah sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Iya, Khairunisa benar ya. Jadi, sistem ekonomi itu adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, baik konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga menjadi kesatuan yang teratur dan dinamis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam sistem ekonomi. Siapa yang tahu ada berapa macam sistem ekonomi? Ada 4 macam, Bu. Iya, Khairunisa benar. Apa saja keempat macam itu, Khairunisa? Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal. Dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Iya, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Khairunisa, bahwa sistem ekonomi itu terdiri dari 4 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komunisme, yang ketiga sistem ekonomi kapitalisme, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem tradisional itu adalah sistem ekonomi dasar dan masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola dari nilai budaya. Masyarakat sangat bergantung pada sektor agraris, teknologi yang diterapkan masih sangat sederhana, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan secara barter. Yang kedua, sistem ekonomi komunisme. Ada yang tahu apa itu sistem ekonomi komunisme? Saya, Baik, Bu. coba Yana Rizky, apa itu sistem ekonomi komunisme? Baik, Bu. Sistem ekonomi komunisme itu adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pemerintah menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, Yana Rizky benar ya. Jadi, sistem ekonomi komunisme itu yaitu sistem yang tidak memperbolehkan individu atau suatu kelompok memiliki kekayaan pribadi, sehingga kelompok ekonominya bergantung kepada pemerintah. Seluruh industri perekonomian, kecil hingga yang besar, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu sistem ekonomi liberal. Coba kepada Yunisha Putri baca pengertian sistem ekonomi liberal yang ada di slide. Baik, Bu. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam istilah ekonomi disebut laissez dari Freire, Bu.
Terima kasih kepada Yunisha Putri. Iya, Nah, Bu. jadi sistem ekonomi liberal itu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip sistem ekonomi liberal ini adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan orang lain. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang keempat itu mengenai sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Jadi, sudah dapat dipahami ya, apa itu sistem ekonomi, apa itu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komunisme, sistem ekonomi liberal, maupun sistem ekonomi campuran ya. Sudah, Bu. Baik, sampai di sini penjelasan materinya. Apakah ada yang tidak dimengerti atau yang ingin ditanyakan? Apakah sudah mengerti semua? Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, Yuni, silahkan bertanya. Dari beberapa macam sistem ekonomi yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira di Indonesia menganut sistem yang mana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Yuni. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaannya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yunisha Putri? Saya, Bu. Coba Ihsan Masuri. Negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran atau Pancasila karena pelaksanaan sistem ekonomi ini di negara Indonesia mampukah mencegah terjadinya penguasaan sumber daya yang fatal bagi masyarakat oleh kelompok tertentu, baik dari pemerintah maupun swasta, Bu. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Jadi benar ya jawaban yang diberikan oleh Ihsan bahwa di Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran. Karena sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang paling cocok dengan keadaan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila berorientasi kepada rakyat kebanyakan, tidak seperti liberal yang hanya menguntungkan beberapa individu, sehingga dapat menyebabkan monopoli. Walaupun sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi campuran juga memberikan kebebasan kepada rakyat, pemerintah juga tetap mengawasi jalannya sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi campuran sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Sebab sistem ekonomi campuran lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali. Jadi begitu ya Yunisha Putri penjelasannya. Bagaimana dengan Yuni? Apakah sudah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Insya Allah sudah dapat saya pahami. Terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Baik, sama-sama Yuni. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah materi hari ini dapat dipahami? Insya Allah dapat dipahami, Bu. Ya, Bu. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini?
Baik, coba kepada Khairunisa, simpulkan materi hari ini tentang sistem ekonomi. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya adalah sistem ekonomi merupakan tata cara untuk mengkomunikasikan perilaku masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang teratur dan dinamis. Ada 4 macam sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komunisme, sistem ekonomi liberalisme, dan sistem ekonomi campuran. Serta di negara kita, yaitu negara Indonesia, menganut sistem ekonomi campuran, Bu. Baik, kepada Khairunisa, terima kasih telah menyimpulkan materi hari ini. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas agar kalian lebih memahami materi sistem ekonomi ini. Tugasnya yaitu, kalian harus mencari ciri-ciri dari masing-masing sistem ekonomi beserta kelebihan dan kekurangannya. Serta kalian mencari informasi mengenai sistem ekonomi yang dianut di negara Indonesia, beserta alasannya. Jawabannya ditulis tangan, dikerjakan di double folio, dan dikumpulkan minggu depan. Sudah mengerti ya dengan tugas yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Silahkan kepada ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Baik, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu semuanya. Semuanya terlihat sangat aktif ya, seperti yang Ibu harapkan. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.